wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga masih dalam keadaan baik dan sehat dan tetap semangat belajar. Nah, sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, kedua tangan ditengadahkan, kepala agak ditundukkan, berdoa mulai. Amin. Selesai. Nah, oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Masih dalam tematik mapel bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang kosakata. Nah, apa sih kosakata itu? Nah, ini anak-anak sudah sering mengucapkan, sudah sering mempraktekkan, tapi mungkin anak-anak nggak tahu. Oh, ternyata itu tuh yang namanya kosakata. Nah, di sini kita akan belajar tentang kosakata. Apa sih kosakata itu? Nah, kosakata itu adalah perbendaharaan kata. Nah, perbendaharaan kata itu apa ya? Coba ada yang tahu? Nah, kalau nggak ada yang tahu, saya jelaskan ya. Jadi perbendaharaan kata itu adalah kumpulan kata-kata pada suatu bahasa tertentu, misalkan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris atau bahasa yang lain, yang mana kata-kata tadi itu biasanya digunakan untuk menyusun suatu kalimat. Nah, kalau anak-anak ini biasanya sudah dipraktekkan sehari-hari, misalkan ketika sampean ngobrol dengan temannya. Nah, itu namanya kalimat. Lah, kalimat tadi itu tersusun dari kosakata. Nah, itu loh yang namanya kosakata. Jadi kayak gitu ya. Nah, kosakata sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada kosakata umum dan ada kosakata khusus. Apa sih kosakata umum dan khusus? Kalau kosakata umum itu berarti kosakata yang tidak terikat, misalkan kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah, keterangan waktu, jadi itu tidak terikat. Misalkan kata benda, ya udah benda apa saja, misalkan ballpoint, penghapus, misalkan bunga. Nah, itu termasuk kata benda. Lalu di sini kosakata khusus, misalkan warna. Nah, kalau warna itu kan terbatas. Nah, keterbatasannya itu yang menjadikan kosakata itu dinamakan menjadi kosakata khusus. Misalkan, ini warnanya apa ya? Warnanya apa yuk? Nah, warna biru. Nah, warna itu kan hanya terbatas. Hanya ada misalkan merah, kuning, hijau, biru, lalu apalagi. Nah, tapi kan hanya terbatas sebatas itu saja. Nah, oleh karena itu dinamakan kosakata khusus. Sekarang Ustazah beri contoh. Misalkan di sini Ustazah punya kata, misalkan bangku. Nah, bangku di sini termasuk kosakata. Kosakata apa? Bangku ini termasuk kosakata umum karena bangku ini adalah kata benda. Nah, tadi ada kata bangku. Nah, sekarang misalkan Ustazah punya kata hijau. Nah, hijau ini termasuk kosakata khusus karena apa? Karena warna tadi terbatas ya. Ini, nah misalkan Ustazah punya lagi kata, misalkan ada bangku itu. Misalkan Ustazah lengkapi tulisannya dengan bangku itu berwarna hijau. Nah, ini
sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa kosakata yang akhirnya jika disusun dengan rapi maka dia akan membentuk sebuah kalimat yang bisa dipahami. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba anak-anak, kita akan belajar mencari kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak tahu kan makhluk hidup itu apa? Sudah tahu? Nah, dari situ silahkan mengamati di sekitar rumahnya anak-anak semua. Coba ada kosakata apa ya tentang ciri-ciri makhluk hidup? Silahkan ditulis di buku tematiknya 10 saja kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan nanti setelah ini ya. Nah, tugas yang kedua, tadi tugasnya yang pertama yakni mencari 10 kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itu nanti ditulis di buku tematik dan dikumpulkan setelah jam ini selesai. Oke? Lalu tugasnya yang kedua yakni dari kata-kata yang sudah anak-anak temukan tadi, yang 5 dibuat kalimat. Jadi satu kata lalu dijabarkan menjadi sebuah kalimat. Misalkan Ustazah dapat kosakata tentang ciri-ciri makhluk hidup yakni bernafas misalkan. Lalu kalimatnya seperti ini. Ikan emas di akuariumku bernafas menggunakan insang. Nah, seperti itu. Dan anak-anak nanti membuat 5 kalimat ya dari kosakata yang sudah ditemukan di sekitar lingkungan rumahnya anak-anak semua. Oke, jangan lupa tugasnya. Untuk tugas yang kedua ini dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Oke, jadi kesimpulannya materi hari ini ya adalah kosakata adalah kumpulan kata yang merupakan bagian dari suatu bahasa yang bisa digunakan untuk menyusun kalimat. Jadi ingat, yang perlu diingat adalah kosakata itu bisa digunakan untuk menyusun kalimat, jadi kalimatnya bisa dipahami. Nah, oke, sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk anak-anak tetap semangat belajar di rumah ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.